Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS sekarang buka lagi nih, grup diskusi dan rekomendasi STS bulan April 2023. Nah, di sini tentu aja aktifnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2023. Nah, apa itu grup diskusi dan rekomendasi? Yaitu tentu aja kita ada dua grup di sini, grup diskusi, kita akan sharing-sharing di situ ya, Mas Bro bisa tanya jawab di situ, sharing-sharing info, pokoknya kita akan bahas semua tentang saham di grup diskusi. Nah, yang grup kedua adalah grup rekomendasi teman-teman ya. Grup rekomendasi ini adalah isinya nanti kalau ada info menu swing, menu scalping, atau menu sore, seperti itu kita akan share semua di grup ini. Oke ya, bagi teman-teman yang masih belum jelas tentang grup diskusi dan rekomendasi, Mas Bro bisa kontak saja di deskripsi untuk tanya-tanya lewat Telegram atau lewat WhatsApp. Nah, kita langsung aja lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, yang kembali kita di Fajar Daily, dan kali ini kita akan bahas IPO baru, yaitu IPO PT Era Digital Media atau kodenya Awan. Nah, nggak tahu nih kenapa pakai Awan. Jadi nggak ada singkat-singkatannya belas ya namanya. Tapi ya semoga aja nanti bener-bener ke awan gitu ya. Tapi awan cumulonimbus ya, atau awan cirrus gitu ya. Bukan ke awan kabut. Kalau kabut kan di bawah guys. Semoga aja nanti terbang ke awan ya. Sektornya tekno. Di sini untuk periode buildnya tanggal 28 sampai tanggal 31 Maret. Jadi masih book building. Jadi ini April guys. Nanti ini IPO-nya April ya. Terus kita lihat di sini untuk harganya adalah 100 sampai 110. Ini dari harganya udah menarik ya, cepet ya, mantap. Terus saham ditawarkan adalah 7,5 juta lot. Nanti dananya yang dihimpun itu guys sekitar 80-an miliar teman-teman. Oke, kita lihat prospektus saja langsung ya. Di sini UE-nya ada dua, yaitu Samuel, IF, dan Sukor atau AZ. Nah, coba kan kita lihat historis dari kedua UI ini ya, saat dia itu ngipoin sebuah saham. Yang pertama IF itu yang terakhir adalah NSSSSS. Nah, ini IF juga guys. Nah, kalau kita lihat IF di NSSS itu di hari pertama sebenarnya dikasih cuan karena IPO NSSS itu di 129 ya. Jadi di closingnya di harga 135. Jadi hari pertama itu dikasih cuan, dan jatah dari NSSS itu gede ya. Saya dapat jatah 12% dari saya pesennya gitu. Dan lumayan cuannya ya, walaupun nggak arah gitu ya. Cuman kalau kita lihat di sini si IF itu, dia itu habis di IPO itu dinaikin teman-teman, pelan-pelan naiknya. Nah, enak nih kalau seperti ini. Semoga aja nanti si Awan juga kayak gitu ya. Nice. Terus ini doang yang IF. Terus yang selanjutnya adalah AZ-nya itu adalah Mora yang terakhir guys. Nah, Mora ini dia juga ada Sukornya. Nah, kalau kita lihat di sini si Mora itu di hari pertama masih hijau kok. Ya, baru di hari kedua sih masih, kalau misalnya masih hold, dijual di hari kedua sih mantep sih Mora. Oke ya, terus selanjutnya adalah ADCP teman-teman. Nah, ADCP ini memang ada AZ-nya, cuman dia rame-rame gitu ya, rame-rame. Tapi kalau teman-teman itu nggak greedy, di ADCP itu cuan kok di hari pertama. Saya itu sempat cuan di beberapa titik menjelang arah. Dan ini sempat mau arah nih. Ini di sini ini satu titik lagi arah. Ini saya ingat banget di ADCP. Nah, tapi bagi teman-teman yang FOMO terus ngambil di bawah sini, setelah naik terus turun baru ngambil, wah habislah dia. Ya kan? Sekarang juga harganya tinggal 60. Oke, terus yang lebih lama lagi adalah Dharma, guys. Nah, Dharma. Ini si AZ, si Dharma. Kita lihat IPO-nya. Juga open high juga ya, guys ya. Open high terus naik, tapi masih bisa cuan lah. Ini si Dharma. Jadi istilahnya kedua UE ini nih nggak nakal guys ya, aman gitu ya kalau dia itu nge-win, nggak langsung di lock ARB gitu ya. Kalau UE yang suka nge-lock ARB di hari pertama, wah mau ikut pun malas kan gitu kan. Oke, walaupun perusahaannya bagus ya. Kalau perusahaannya bagus, tapi kalau di hari pertama langsung lock ARB itu kan nyesek juga gitu ya. Kayak PGO itu guys ya. PGO perusahaan bagus lah, wah mantep, macam-macam lah. Wah, berita positifnya. IPO langsung ARB-an, sialan gitu ya. Walaupun ketarik lagi, tapi kita udah terlanjur ya gitulah, udah terlanjur keluar kan gitu. Oke, kita langsung aja lihat ini guys ya, dari ini prospektus dari Awan. Yang pertama nomor 15 teman-teman. Nah, di sini nomor 15 ini adalah pemegang sahamnya guys, atau apa nih yang mau dibaca nih? Nomor 15. Ini 15 guys. Oh, ini guys ya. Ini bergerak di bidang apa gitu ya. Oh, ini guys. Nah,
Nah, ini perusahaan ini bergerak di bidang macam-macam ya, tapi yang masih berhubungan dengan ya teknologi lah seperti itu. Nah, di sini kegiatan usaha utama yaitu dari jasa komputer, guys, aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya. Ya, ini kelompok mencakup kegiatan informasi jasa komputer lain yang terkait dengan kegiatan bentuk bla bla bla. Yaitu pemulihan kerusakan komputer ya, benerin komputer, guys ya. Nah, ini terus ada periklanan ini yang utama, guys ya. Dia bikin video-video iklan seperti itu lah. Dia juga bisa istilahnya Mas Bro pesen nih, pesen mau bikin misalnya Mas Bro punya IG ya, males nih ya. Males mau istilahnya mau bikin konten gitu. Mas Bro bisa minta tolong Awan ini buat bantuin bikin konten. Nah, seperti itulah, Mas Bro. Apa itu namanya kalau kayak gitu? Nah, terus aktivasi konseling manajemen, terus ada lainnya pedagang bersama piranti lunak, jual-jual piranti lunak dan bla 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 ya. Ini yang utama juga itu jasa konten SMS premium. Nah, SMS premium itu kayak gini, guys ya. Kalau zaman dulu Mas Pur masih ingat nggak? Kalau anak zaman old pasti ingat nih. Rek spasi ramal kirim ke 99333. Nah, yang ngomong Deddy Corbuzier. Ingat nggak? Nah, itu namanya SMS premium. Seperti itu, guys. Tapi konsepnya untuk sekarang ini di sini udah beda. Nanti kita akan jelasin di slide selanjutnya tentunya. Nah, tapi sekarang nggak ada kan orang yang mau diramal, bayar SMS mau diramal? Ya nggak ada kan? Kalau ada mah tolol sekali sih, mau percaya ramalan gitu ya. Terus di sini juga dia perusahaan holding ya, kerjanya juga banyak. Jadi istilahnya dia itu apa ya? Bidang usahanya tuh banyak lah seperti itu, guys. Oke, terus kita lanjut nomor 16 yaitu udah nomor 16, terus nomor 18, guys, rencana penggunaan dana. Nah, di sini, guys ya. Nah, di sini, guys, penaung perdana saham ya. Bla 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 di sini, guys. Nah, di sini nilai nominalnya cuma 10, teman-teman ya. Yang mewakili sebesar 21,83%. Nah, ini dana yang diperoleh sekitar 80-an miliar. Nah, kalau kita lihat di sini nilai nominalnya udah 10, berarti ini udah bisa dipastikan bahwa IPO-nya ini agak mahal ya. Seperti itu, guys, karena harganya 100, nominalnya 10. Nah, seperti ini, guys ya, 21% yang dilempar ke publik dengan perolehan dana sekitar 82 miliar. Nah, ini adalah rencana penggunaan dana, teman-teman. Nah, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penyerapan umum setelah dikurangi biaya emisi tentunya, 80%-nya ini kan untuk menyetor modal kepada PT Era Awan Digital ya, ED atau anak usaha dari Awan ini. Sekitar 20% untuk modal kerja personal yaitu membiayakan gaji, kesejahteraan karyawan, sewa kantor, harga pokok penjualan HPP, kegiatan pemasaran dan pengembangan karyawan, mendukung kegiatan bla bla bla. Jadi istilahnya yang 20% tuh untuk bayar gaji lah, seperti itu. Jadi mungkin yang produktif nih yang 80% nih, guys ya, untuk pengembangan modal usaha anak usahanya, seperti itu, guys. Oke, terus selanjutnya adalah nomor 27, teman-teman ya. Ini adalah pembatasannya, guys. Oh, tadi kita belum baca, guys. Nah, ini adalah porsi kepemilikan sahamnya, teman-teman, yaitu PT Rajati Alia Capital, dia menguasai 78,16%, dan Unikarima dia cuma 0,01%. Nah, kalau udah nada masyarakatnya jadi 21,8% untuk porsi masyarakat. Dan di sini Nowaran ya. Ya, kurang menarik ya kalau Nowaran ya. Tapi kalau harganya cepet ya mungkin arah sekali, 2 kali, 3 kali dan lumayan. Nggak ada waran sih, nggak apa-apa. Terus nomor 27. Nah, ini adalah pembatasan, teman-teman. Kalau kita lihat di sini, nih ya, setiap pihak yang memperoleh saham perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum, yaitu tadi, ya PT tadi itu yang kita baca, itu nggak akan ngejual selama 8 bulan atau di lock selama 8 bulan, teman-teman. Oke, terus selanjutnya nomor 34, kita cepat aja. Nice, di sini adalah asetnya, teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat total aset dari Awan ini ya, total liabilitas dan ekuitas kan aset nih. 24 miliar rupiah. Ini dalam rupiah berarti 24 miliar. Tapi saham ini itu masuk papan pengembangan, teman-teman ya. Masuk papan pengembangan karena ternyata syarat papan pengembangan itu boleh dipilih salah satu doang, dan si Awan ini masuk bisa masuk pengembangan karena profitnya itu lebih dari 10 miliar 1 tahun, teman-teman ya. Seperti itu yang saya tangkap tadi. Nah, kalau kita lihat di sini dari profitnya, teman-teman. Oke, profitnya nanti aja kita lihat ini sih ya, dari total ekuitas dan liabilitasnya dulu, guys.
Nah, di sini kita lihat jumlah ekuitasnya. Kalau kita lihat ekuitasnya itu apa namanya? Ya cenderung naik lah ya. Jadi istilahnya dari tahun 2019 ke tahun 2022 ini ekuitasnya terus naik. Jadi modalnya terus tumbuh, artinya perusahaannya memang benar-benar maju gitu ya. Benar-benar bergerak lah. Jadi kalau perusahaan yang apa namanya nggak gerak itu ya ekuitasnya itu slow aja, flat aja gitu ya. Modalnya tuh flat aja karena kan dia nggak diputerin. Jadi kalau Mas berusaha itu kan misalnya modal 100.000, nanti diputar-putar lagi selama sebulan jadi 110, kan gitu kan normalnya. Jadi kalau perusahaan yang benar-benar jalan dia usahanya itu harusnya ekuitasnya itu terus naik. Nah, kalau ekuitasnya sebuah perusahaan yang ekuitasnya terus turun tuh berarti rugi. Modal 100.000 jadi 90, 90 jadi 80, nah, berarti dia rugi. Ya ruginya karena usaha bisa atau kali korupsi juga bisa. Jadi pastikan kalau teman-teman membeli saham itu pastikan ekuitasnya itu terus naik dari kuartal ke kuartal. Betul guys? Nah, oke. Karena kita lihat di sini ekuitasnya 20 miliar, terus asetnya 24 miliar, otomatis liabilitasnya kan kecil. Ini DER-nya kecil banget, guys. Ya. Aman, hutangnya STT. Nah, gitu guys ya. Nah, di sini kita lihat dari labanya, teman-teman ya. Ini laba usahanya. Ini di sini, guys. Nah, ini udah termasuk laba sebelum rugi ekuitas anak dalam tahap penyesuaian performa dari transaksi restrukturisasi atas sepengendali. Nah, ini ditambahkan ke sini. Jadi total laba rugi tahun berjalannya segini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ya, labanya itu apa namanya? Mencapai 10 miliar. Nah, mencapai 10 miliar. Jadi istilahnya walaupun asetnya kecil tapi labanya itu gede ya. 10 miliar selama setahun. Nah, itu bisa masuk ke papan pengembangan ternyata, teman-teman. Nah, ini saya dapat info nih. Nah, berarti emiten ini fix masuk papan pengembangan walaupun punya aset di bawah 50 miliar. Karena kalau yang kita bahas-bahas sebelumnya, kalau saham yang mempunyai aset di bawah 50 miliar itu rata-rata masuk papan akselerasi. Karena memang kalau kita lihat profitnya itu tipis-tipis lah. Nggak nyampe 10 miliar selama setahun, guys. Oke, kita lihat lanjut aja. Nah, kita lihat sekilas saja dari labanya, teman-teman. Nama juga kita cuman Ipo Hunter ya. Kalau kita lihat labanya itu cenderung naik ya. Bener ya. Ekuitas naik, labanya naik, perusahaannya berarti jalan dan berkembang. Nggak hanya jalan doang. Kalau labanya tuh flat aja, ekuitasnya flat aja, dia jalan di tempatnya. Nanti kalau ini laba naik, ekuitas naik itu sudah pasti perusahaan ini jalan dan berkembang, makin gede lah, seperti itu guys. Jadi istilahnya aman lah kalau perusahaan seperti perusahaan ini gitu ya, karena dia growth. Oke, terus selanjutnya nomor 69 guys ya, 69 kita lihat 69. Ini segmen operasinya guys ya, ini kegiatan usahanya teman-teman. Ternyata konten SMS Premium itu mempunyai apa namanya porsi profit, porsi apa ya, pendapatan PT itu yang paling gede ya di konten SMS Premium. Itu tadi Rex Pasi Ramal kirim ke 9333. Tapi nggak kayak gitu ya, nanti kita di sini ada loh. Ini cuma tanda guys, Oke, masuk bisa baca sendiri aja. Ini dari tahun ke tahun, teman-teman. Ternyata SMS Premium masih jadi yang nomor 1 untuk pendapatan perseroan. Nah, kita lihat nomor 112. Di sini kita lihat nomor 112. Nah, ini dari jumlah karyawan, teman-teman. Nah, ini jumlah karyawan dari tahun 2019 tuh 14, 2020 15, 2011 turun jadi 14, terus tahun 2022 jadi 18. Nah, ada kenaikan nih di tahun 2022, teman-teman ya. Mantap sekali. Karyawannya naik nih. Tapi ya, kenapa karyawan memang sidik? Ya memang kegiatan usahanya cuman berhubungan dengan software ya. Misalnya pembuatan konten. Jadi orang nggak perlu banyak-banyak ya. Beda sama perusahaan perkapalan misalnya, atau perusahaan tambang gitu ya, yang dia butuh orang banyak buat ngangkat gitu ya. Kalau ini kan beda, teman-teman. Ya paling orang kerja di depan komputer doang kayak gini kan. Kadang-kadang juga orang-orang yang mesti main game di dalamnya kan. Saya pernah ke perusahaan teknologi seperti ini ya, pembuatan software gitu ya. Jadi karyawannya itu kadang-kadang kalau misalnya dia lagi suntuk gitu ya, mereka boleh main game guys. Luar biasa ya, gimana perusahaan yang bolehin karyawannya main game. Ya memang itu istilahnya biar nggak stres lah. Orang-orang yang di perusahaan tekno seperti ini kan, kalau kita mantengin komputer terus yang istilahnya skrip data, karena saya juga suka bikin web gitu ya, itu pusing guys. Tetap misalnya walaupun kita nggak jalan keluar, kita harus refreshing main game gitu, seperti itu guys, biar kita tuh nggak stres.
Dan istilahnya ide-ide baru tuh jadi muncul terus kalau kita nggak stres lah, seperti itu. Next, terus nomor 127. Ini kegiatan usahanya nih guys. Nah, ini kegiatan usahanya ini guys, yaitu ini mobile games. Ini guys, SMS premium seperti ini ya. Nah, ini guys ya. Rek spasi win kirim ke 99138. Nah, gitu ya. Kalau saya dulu pernah loh guys, ngirim rek spasi ramal ke 9333 itu kalau nggak salah, yang iklannya dari Colbusher tuh guys. Anjir, gue dulu percaya ramalan guys. Tapi sekarang udah tobat ya. Nah, ini mungkin kalau teman-teman ini kan berfungsi ada buat game ya, buat aplikasi dari Excel-nya teman-teman. Jadi istilahnya dia udah bekerja sama Excel tentunya. Nah, selain Excel juga dia bekerja sama dengan Indosat juga nih. Ya, Indosat juga. Jadi rek spasi win kirim ke sini kan. Nah, jadi perseorangan itu dapat duit dari sini teman-teman ya. Ya kan, kalau teman-teman ngirim SMS premium kan Mas Bro dipotong pulsa kan. Nah, kan mungkin itu pembagian lah sama provider selulernya sama si Awan ini ya, untuk pembagiannya saya nggak tahu berapa gitu ya dari SMS yang teman-teman potong. Tapi mungkin kalau yang seperti ini, sorry apa nih? Saya ngomong apa tadi lupa. Nah ini guys ya, di kerjasama sama Indosat XL ya kan di sini guys. Ada paket juga Smartfriend. Nah ini Smartfriend. Ada Tri. Nih yang kerjasama sama Tri ini. Kalau Tri ini guys, Rex Spasi Gold ini buat bola guys. Nah ini tebak gambar, buat game-game lah, game tebak gambar seperti itu. Ini terus game apa nih? Ini game seperti itu. Nah masuk bisa baca sendiri lah. Pokoknya game sama quiz lah buat pelanggan provider masing-masing. Mas Bro tinggal lihat aja nih caranya gimana. Masuk pakai provider apa nih caranya, masuk bisa baca di sini. Terus nomor 158 yang terakhir. Nice, yaitu kebijakan dividen nih. Kenapa dia dikasihnya pojok bawah loh? Biasanya kalau kebijakan dividen tuh dikasih pojok atas gitu ya. Saya juga heran nih. Biasanya di halaman di bawah 30 kebijakan dividen itu. Nah, ini kenapa ditaruh di 158? Karena jawabannya di sini teman-teman. Ini ya, nih guys. Dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dengan RUPS, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham perseroan dengan estimasi 0% sampai 25. 0, guys. 0. Terus di sini dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan dimulai dari tahun buku 2023. Apa? 0. Nggak niat guys ya. 0 sampai 25%. Belum ada kayak gini guys. Biasanya ya minimal 20%, minimal gitu ya. Atau semaksimal mungkin 30% gitu. Tapi kalau ini 0. Ya mungkin ini ya yang ditaruh di pojok bawah. Nah, ini kayaknya buat investor ya, mungkin kita lihat dulu nih tahun depan ini bagi dividen atau enggak gitu ya. Oke, terus kita langsung ke bagian sini teman-teman, yaitu bagian dari istilahnya fundamental yang udah saya pindahin tadi dari laporan keuangannya. Nah, kita lihat di sini untuk harga bukunya tuh 7. Nah, nominalnya tadi 10 ya. Ternyata harga bukunya 7 teman-teman. Nah, kalau kita nanti dia itu deal ya, si Awan ini di 100, berarti PBV-nya 12. Berarti udah terlampau mahal juga. Tapi kalau kita banding sama Halo. Nah, Halonigen ya. Halonigen, kita lihat Halonigen. Nah, Halonigen ini dia teknologi juga ya sepertinya. Dia PBV-nya 54 kok. Mahal ya. Mahal ya. Jadi sama guys. Jadi istilahnya PBV 10 kali itu 12 kali itu nggak kaget lah kalau di IPO. Udah biasa ya, walaupun ya mahal. Tapi juga saham-saham kayak Halo tadi, PBV-nya mahal pun dia bisa naik tinggi lagi. Gitu ya, semoga aja si Awan ngikutin Halo lah sampai ke 200 ya. Nice. Oke, terus kita lanjut ke bagian pair-nya. Pair-nya juga 36. Sebenarnya profit dari Awan ini lumayan gede loh. Dia ekuitasnya 20 miliar, profitnya itu 7 miliar. Nah, artinya ini sepertiga guys profitnya guys. Jadi istilahnya Mas Bro itu buka usaha, modalnya 1.000 ya, terus untungnya 35.000. Banyak kan? Banyak. Rata-rata kalau orang usaha itu ya modal 1.000 untung 5.000 gitu ya. Sehari misalnya seperti itu, modal 1.000 untung 10.000. Nah, kalau ini modal 1.000 untungnya 35. Berarti kan dia bener-bener gede profitnya teman-teman ya. Namanya perusahaan periklanan, ya perusahaan yang istilahnya SMS premium kan memang istilahnya modal itu nggak ada gitu. Iya lah, modalnya di awal Pak. Misalnya kita membuat konten gitu ya. Kan modalnya kamera terus itu. Jadi cuman modal bayar karyawan tok lah istilahnya.
apa namanya, terlepas dari biaya alat-alatnya yang kita udah beli di awal. Tapi kan itu nggak terusnya beli kan. Alat itu kan ada terus gitu ya, awet. Nah, makanya profitnya bisa segede ini. Nah, kita lihat di sini untuk debt atau equity-nya atau DER-nya itu kecil banget, 18%. Artinya ini hutangnya sidik, guys. Aman, guys. Perusahaan ini aman, nggak bakal PKPU ya, nggak bakal istilahnya PKPU ya, kayak perusahaan-perusahaan yang disuspend tuh kayak PKPU. Ini saham ini aman. Jadi bagi teman-teman yang istilahnya, oh nyangkut nih di saham awan. Jadi kalau nyangkut kan masih ada potensi naik, tapi kalau misalnya udah masalah hutang, wah itu bahaya ya, bisa disuspend dan nggak bangkit-bangkit kayak WSBP itu disuspend 2 tahun gara-gara hutang kan seperti itu. Jadi ini aman. Terus untuk ROE-nya 35% nih guys, gede banget guys ROE-nya guys. Mantap sekali ya, profitnya tebel. IPS-nya 2, dan kalau kita lihat di sini dari market cap-nya itu adalah 268. Oh ya, tadi saya ada kurang ya. Jadi untuk syarat masuk tahun pengembangan itu profitnya itu sekitar 10 miliar plus market cap di atas 100 miliar. Nah, itu baru masuk tahun pengembangan, dan ini masuk semua. Dari profit masuk, terus dari market cap juga di atas 100 miliar itu masuk. Jadi istilahnya ini masuk papan pengembangan ya, walaupun asetnya di bawah 50 miliar. Oke, kesimpulannya saya akan ikut teman-teman. Ini small IPO ya, cuma 80 miliar. Jadi istilahnya pasti nanti rame lah kayak GTRA nih. GTRA ini kan jatahnya cuma dikit ya, 1,6. Nah ini pasti awan juga jatahnya dikit juga. Jadi istilahnya kalau saham-saham kecil itu di poin jatahnya itu nggak terlalu banyak, tuh kita santai gitu ya. Jadi kalau menurut saya akan ikut nanti saya akan ikut. Terus nanti akan kita post di tab komunitas lah, saya mau ikut berapa ya di tab komunitas di YouTube Fajar Daily, dan saya akan belinya pasti pas waktu udah penawaran umum aja ya, bukan kali ini kan lagi penawaran awal. Nah, nanti kalau udah penawaran umum ya udah warna hijau kayak gini guys. Kalau warnanya masih oranye gini ya nanti. Kalau udah hijau kayak gini baru saya pesen. Oke, mungkin itu cuma dari kita. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.